Ya, tadi ada beberapa istilah tentang musibah dalam Al-Quran yang kita mesti lihat lebih jauh. Tadi kalau musibah itu adalah segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang datang dari manusia. Azab itu, bala Ya, itu datang dari Allah. datang Kalau dari azab, azab, Pak Rais. azab itu siksaan. Itu siksa. Siksa disesuaikan, mestinya ya, disesuaikan dengan tindakan seseorang. Tetapi Allah sering mengurangi. Itu kalau siksa. Mestinya adilnya setimpal. Itu sebabnya ada dia katakan wa ya'fu an katsir. Dia maafkan banyak dari kesalahan kamu. Bagaimana kita tahu Allah mengurangi itu? Setiap orang harusnya tahu ya. Iya, saya beri contoh. Kita ambil misalnya sekian banyak orang yang korupsi. Hidupnya masih senang nggak? Masih. Tuhan biarkan dulu, ini yang dia tangguhkan. Berapa banyak pohon yang tidak ada salahnya dicabut. Semut diinjak. Ya, tidak ganggu kita kok diinjak. Banyak yang dimaafkan. Itu kalau siksa. Ada dua lagi yang saya ingin terangkan dalam konteks ini. Ada yang dinamai fitnah. Yang tadi itu saya tanya Muhsin, katanya itu bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Arab itu bencana. Bencana itu adalah akibat ulah manusia, tetapi menimpa yang salah dan yang tidak salah. Menimpa yang salah dan yang tidak salah. Wattaqu fitnatan la yusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah terhadap bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang bersalah di antara kamu. Ada kejadian ini di bus rame-rame, satu yang salah. Nah, apa salahnya ini penumpang? Quran menyebutnya fitnah. Nah, itu dinamai fitnah. Nah, kita kembali ke musibah yang akibat ulah manusia. Allah menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang terjadi di bumi ini atau terhadap diri kamu kecuali atas izin Allah. Apa artinya izin Allah? Ada sistem yang ditetapkan Allah. Ada sistemnya. Jadi kalau mau menghindar, ikuti sistem. Kalau Anda menyimpang dari sistem, Anda kena. Yang salah di sini siapa? Manusia. Manusia. Sudah ada ditentukan jalan ke sini. Kalau Anda menyimpang sini, ya Anda yang salah. Itu namanya musibah. Itu satu. Sisi lain, kita lihat. Allah ini adalah Rabbul Alamin. Pemelihara alam raya. Oke. Allah pemelihara alam raya. Dalam konteks pemeliharaannya, terkadang dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan yang lain untuk menyenangkan yang itu. Bisa enggak? Saya beri contoh. Itu petani senang hujan atau tidak? Nah, kalau tukang setrika, dia atur. Iya kan? Dalam konteks ini, terkadang ada yang kita lihat buruk, padahal itu justru baik. Kita ambil contoh, dokter yang mengamputasi. Itu baik atau tidak? Baik. Tapi kalau dilihat di sini, masa dia potong kakinya? Allah Rabbul Alamin. Dia tidak hanya memelihara manusia. Tidak hanya memelihara kita sekarang. Dia pelihara seluruh alam raya ini. Nah, kalau kita lihat suatu hal yang tidak menyenangkan, mari kita pilah-pilah. Ini musibah karena kesalahan kita. Ini fitnah. Ini bala. Dan sebagainya. Jangan asal terjadi, oh ini Tuhan marah. Belum tentu. Justru boleh jadi Tuhan senang.
Ya, ya. Ya kan? Saya Bisa, kira itu. bisa jadi kita memojokkan Allah Kita pada memojokkan posisi. Allah pada hati. Jangan. Baik, saya beri kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan. Silakan Bu. Nama saya Mulyana. Pak Quraisy yang terhormat, saya ingin bertanya, apabila musibah sedang terjadi kepada diri kita, kiat apa atau upaya apa agar kita selalu prasangka baik terhadap Allah dan merasakan diri kita itu tenang dalam menghadapi musibah tersebut. Demikian, terima kasih. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakinlah bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ya kan? Dan bahwa kita adalah milik Allah. Boleh jadi, nah ini satu hal yang saya ingin katakan. Boleh jadi Allah pilih kita untuk dijadikan pelajaran bagi orang lain. Nah itu kita bisa bahas, ada yang dinamai mukhlis, ada yang dinamai mukhlas. Ada Tuhan pilih, ini orang saya mau jadikan pelajaran buat orang lain. Bagaimana itu? Supaya hati-hati di jalan. Biar orang lain hati-hati, dia ditabrak. Jadi pelajaran enggak bagi orang lain? Ya. Oke. Itu kalau orang tidak punya salah, lantas terkena bencana, itu dia dipilih Tuhan untuk jadi alat Tuhan. Alatnya Tuhan. Kamu saya pilih jadi alat. Kira-kira dapat balasan baik dari Tuhan atau tidak? Karena dia dijadikan alat. Sama halnya kalau saya menugaskan sekretaris, kamu kerja ini, kamu ini begini. Masa saya tidak kasih dia imbalan? Allah juga begitu. Ya toh? Jadi saya kira begitu. Oke. Baik, kita ke penanya berikutnya. Silakan. Nama saya Sudaida. Saya akan menanyakan kepada Pak Quraisy, yang mana apakah bencana yang Allah turunkan itu ada kaitannya dengan perbuatan manusia? Ada nggak kaitannya dengan yang Allah turunkan bencana-bencana yang sekarang terus-menerus? Kita harus kasih. introspeksi, Bu. Kita harus bisa tahu itu musibah, itu fitnah, itu bala, itu dalam konteks pemeliharaan atau tidak. Saya tidak bisa serta-merta berkata, misalnya, oh itu tsunami terjadi karena Bala. ya bisa Misalnya. jadi bala, bisa jadi karena ulah manusia, iya. Tapi rasanya kalau ulah manusia, masa begitu? Ya toh? Gempa itu ada ulah manusia di situ. Bisa jadi tidak ada. Dalam rangka Tuhan mengatur keseimbangan ini. Iya kan? Jadi kalau ibu bertanya, musibah adakah kaitannya dengan ulah manusia? Saya harus berkata terlebih dahulu, kalau yang ibu maksud dengan musibah dalam istilah Al-Quran, itu pasti ada. Tapi kalau ibu maksud dengan musibah dalam bahasa Indonesia, itu belum tentu ada. Karena bahasa Indonesia mempersamakan musibah karena orang yang buat sendiri, bencana karena ini dan sebagainya. Itu belum tentu. Karena itu kita harus berhati-hati. Kita melakukan introspeksi. Ini kira-kira kenapa ya? Itu lumpur di Lapindo. itu karena kesalahan manusia, atau karena itu Tuhan marah, atau ini harus dicari dong, introspeksi kita. Baik. Kata introspeksi tadi kita sampai di situ, Pak Quraisy. Bagaimana caranya agar kita bisa berintrospeksi dari berbagai musibah yang terjadi di tanah air belakangan ini? Tetaplah bersama kami.